Teman-teman yang terkasih, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah diberikan kepada saya. Dan kita akan tahap demi tahap menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga ini bisa membantu kita dan memberi inspirasi kepada kita berkaitan dengan nilai-nilai Dehonian. Ada dua bagian yang ingin saya bagikan melalui video-video ini. Video yang pertama akan secara khusus berbicara tentang pertanyaan berkaitan dengan kehidupan Pater Dehon. Sementara seri berikutnya, seri kedua, akan lebih menyangkut gambaran atau usaha-usaha kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai Dehonian tadi berdasarkan kehidupan Pater Dehon dalam kehidupan kita. Selamat menikmati. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita Mentari. Dia bertanya begini, Pater Dehon ditabiskan sebagai imam diosesan tanggal 19 Desember 1868 dan menjadi seorang imam SC 1 tahun kemudian. Adakah pastor atau imam pendamping yang menyertai beliau, yang menjadi role model beliau dalam masa pencarian jati dirinya sehingga sampai pada panggilan tersebut? Pertanyaan ini sangat menarik sekali karena memang dalam hidupnya Pater Dehon tidak pernah membuat keputusan itu dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan hidupnya, dia selalu melibatkan orang lain, khususnya yang dianggap mempunyai kapasitas, kapabilitas, untuk membantu dia memberikan perspektif-perspektif berkaitan dengan situasi yang ia hadapi. Sebagai misal, ketika dia ada di asrama, dia mengenal seorang pastor bernama Pastor Bote yang sungguh mendampingi dan mendengarkan dia apa yang menjadi niat Pater Dehon saat itu, yakni ingin menjadi imam. Pastor Bote ini mendampingi dia ketika dia ada di asrama. Lalu ketika dia menjadi seorang imam diosesan, sebenarnya dia ditemani oleh seorang imam bernama Pastor Fred. Pastor Fred ini menemani dia dalam membuat keputusan, menemani dia saat retret sebelum menjadi imam. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, Pastor Fred ini benar-benar menjadi spiritual director atau pendamping rohani Pater Dehon. Karena setelah menjadi imam 1 tahun dan berkarya di Sengponteng, ada dorongan lain yang bergejolak dalam dirinya. Pada dialah Romo Dehon kemudian berkonsultasi, bertanya, bertukar pikiran supaya apa yang bergejolak dalam hatinya itu benar-benar ditangkap secara jernih dan baik. Maka kalau pertanyaannya adakah imam pendamping? Ada. Pada masa itu, pada saat ia ingin mengikuti hati nuraninya tentang mendirikan kongregasi imam-imam hati kudus Yesus, ada pastor bernama Pastor Fred. Lalu pertanyaan dari Ion atau Mas Yohanes, menarik sekali bahwa dia bertanya, Pater Dehon itu punya nggak sih guru favorit? Guru yang keren, guru yang diikutinya dan mempesona dia? Jawabannya ada. Ketika dia di seminari Saint Sulpice, dia memiliki pendamping dan guru yang bernama Pastor Prevel. Pastor Prevel ini menjadi guru dia dan pemotivasi dia sehingga dia akhirnya berani memutuskan untuk studi dan akhirnya mau belajar di Roma. Guru ini, Romo Prevel ini menjadi favorit dia karena penuh motivasi, mendorong dia, memberi semangat dia, dan itu rupanya mengesan bagi Pater Dehon. Lalu ketika dia kuliah di Roma, di Gregoriana, dia sering menyebut nama dosen, yakni dosen Careti. Dosen Careti adalah dosen etika moral. Mengapa dosen ini menjadi favorit dia? Karena dosen ini mampu menjelaskan, menjabarkan tentang kemiskinan fisik dan kemiskinan moral yang ada di kota Roma. Dia bukan hanya berteori, tapi menunjukkan hal-hal yang nyata berkaitan dengan kemiskinan sehingga membuka mata Pater Dehon tentang kehidupan. Ini hal yang bisa saya sampaikan, semoga membantu kita. Vivat Cor Jesu.